Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas mengenai sistem pertanian konservasi pada berbagai agroekosistem. Di sini yang akan kita ulas nanti ada sistem pertanian konservasi pada lahan kering, lahan basah, lahan gambut, pasang surut, dan lahan-lahan yang lainnya. Nah, untuk yang pertama akan kita bahas mengenai sistem pertanian konservasi pada lahan kering. Nah, yang pertama mengenai pengolahan tanah minimum. Jadi yang dimaksud dengan pengolahan tanah minimum yaitu pengolahan tanah yang dilakukan hanya di sekitar tanaman saja. Nah, seperti yang bisa rekan-rekan lihat di sini ya. Ini tanaman, nah di sekitar tanaman itu dilakukan pengolahan dan di luar lingkaran ini tanaman-tanaman lain atau gulma itu dibiarkan tetap tumbuh. Jadi yang dilakukan pengolahan itu hanya di sekitar tanaman saja. Maksudnya kenapa di sekitar tanaman? Diharapkan apabila gulma yang ada di sekitar tanaman ini dibuang atau dilakukan pengolahan di sini, nanti tidak akan terjadi kompetisi hara antara tanaman dengan gulma. Selanjutnya yaitu pemulsaan. Di sini ada beberapa cara ya untuk memberikan mulsa. Yang pertama, peletakan mulsa disebar merata ya di atas permukaan tanah, seperti bisa kita lihat di sini. Selain tanaman, di luarnya itu mulsa. Kemudian yang selanjutnya itu peletakan mulsa di dalam jalur dan peletakan mulsa di dalam lajur. Nah, ini tujuan dari pemberian mulsa ada beberapa. Yang pertama, itu bisa menghindari adanya pertumbuhan gulma. Kemudian yang selanjutnya itu bisa mempertahankan kadar air tanah. Dan yang lebih penting mungkin apabila nanti mulsanya sudah mengalami pelapukan, itu bisa dijadikan sebagai sumber hara bagi si tanaman itu sendiri. Selain hal tersebut, mulsa juga bisa berperan dalam mengurangi erosi ya. Butiran air hujan yang jatuh itu diharapkan tidak langsung menumbuk butiran-butiran partikel tanah. Butiran air hujan terlebih dahulu itu akan kena ke bagian mulsa dan selanjutnya diharapkan air yang jatuh tersebut selanjutnya akan meresap ke dalam tanah melalui infiltrasi. Selanjutnya ada beberapa tipe mulsa, ada mulsa organik dan ada juga mulsa non-organik. Contoh dari mulsa organik, di sini bisa kita lihat, di sini ada mulsa halus, kemudian ada juga mulsa kasar ya. Dan seperti Anda ketahui bahwa pelapukan bahan organik itu melalui 3 fase ya, ada pibrik, kemudian ada hemik, dan ada sabrik. Kalau pibrik itu ya sepertiganya baru hancur ya. Pibrik sepertiga hancur dan Anda masih bisa melihat bahan organik tersebut berasal dari sumber tanaman apa. Dengan demikian kita masih bisa mengenali, misalnya ada daun-daun tertentu yang jatuh, pas kita lihat meskipun sudah melapuk, kalau misalnya fasenya masih fase pibrik, kita masih bisa menentukan ya, itu berasal dari daun dari tanaman atau pohon apa. Kemudian hemik, hemik itu 2/3-nya itu sudah melapuk ya. Di sana sudah susah ya untuk mengidentifikasi kira-kira ini berasal dari tanaman apa. Kemudian yang terakhir itu ya safrik ya, itu udah hampir seluruhnya ya. Sudah hampir seluruhnya itu melapuk. Itu sangat susah untuk dikenali. Kemudian selain mulsa organik, di sini juga ada mulsa non-organik, contohnya ini mulsa plastik ya. Kalau misalnya Anda main ke lahan-lahan pertanian, misalnya ke Lembang atau ke Ciwidey ya, atau ke Garut, mungkin Anda sering menemukan petani-petani yang menggunakan pulsa dengan mulsa plastik ya. Nah, di sana ada apa sih? Ada 2 bagian ya. Di bagian yang satu itu perak, kemudian yang satu lagi hitam. Hanya saja kadang-kadang sering petani salah di dalam cara penggunaannya. Harusnya itu yang perak itu berada di luar dan yang hitam itu berada di dalam. Tapi kenyataannya banyak juga sebetulnya mulsa plastik hitam perak itu yang bagian hitamnya itu berada di luar. Nah, sebetulnya itu ya tujuannya yang peraknya itu di luar dengan tujuan ya untuk mengurangi panas
atau serapan panas dari sinar matahari ya. Kalau misalnya hitam itu tanah nanti akan terlalu panas. Kemudian selain itu juga bisa mengurangi gangguan dari organisme pengganggu tanaman. Nah, kemudian selanjutnya di sini pengolahan tanah menurut kontur. Nah, ini sudah kita pelajari ya pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, kebanyakan kalau misalnya kita main-main ke lahan pertanian, ada yang sudah menerapkan sistem pertanian konservasi dan ada juga atau banyak ya, masih banyak petani-petani yang belum menerapkan sistem pertanian konservasi. Nah, contohnya dalam pengolahan tanah, masih banyak pengolahan tanah yang dilakukan itu searah dengan arah lereng ya. Harusnya pengolahan tanah itu dilakukan searah kontur. Kenapa demikian? Kalau misalnya dilakukan searah lereng, itu bukan menghambat pergerakan air, justru itu akan mempercepat ya pergerakan air. Namun apabila kita melakukan pengolahan tanah searah dengan arah kontur, ya paling tidak itu akan mengurangi kecepatan pergerakan air ya. Air misalnya ini bergerak dari atas ke bawah. Nah, di sini pas waktu pergerakan air dari atas ke bawah, akselerasinya itu akan ditahan ya. Misalnya dari sini air mengalir semakin cepat, kemudian di sini berhenti, bertahan ya di sini ya, kemudian mengalir lagi, bertahan lagi di sini, mengalir dan seterusnya ya. Jadi kecepatannya itu akan relatif konstan ya sampai ke bawah. Beda kalau misalnya pengolahan tanah dilakukan searah dengan arah kontur. Nah, air itu akan mengalir tanpa hambatan ya. Air akan lepas begitu saja, sehingga meskipun di sini percepatannya misalnya sedikit, kecepatannya sedikit, semakin ke bawah itu kecepatannya akan semakin cepat ya, karena adanya percepatan. Nah, dengan demikian, pengolahan tanah menurut kontur ini diharapkan bisa mengurangi erosi ya, dan meningkatkan serapan air tanah. Selanjutnya dalam sistem pertanian konservasi untuk lahan kering adalah rorak. Nah, rorak mirip dengan saluran, hanya saja terputus-putus ya. Ini lebarnya kurang lebih ya, 30, kemudian ininya mungkin bisa 2 meter atau 1,5 meter ya. Jadi ini berupa lubang. Kemudian ini juga rorak. Rorak. Nah, ini sebaiknya penempatan rorak ini ya, penempatan rorak harus tegak lurus terhadap arah lereng ya, sehingga nanti air yang jatuh dari bagian atasnya itu akan ditampung di sini. Kemudian penempatannya pun sebaiknya zigzag seperti ini ya. Nah, ini kalau Anda perhatikan, ini rorak di sini, kemudian ininya letaknya di sini ya. Ini zigzag ya, zigzag seperti ini. Kenapa zigzag seperti ini? Ya karena kalau misalnya kita pasang rorak itu sejajar ya ke arah bawah, ini nanti air yang lolos di sini, misalnya air mengalir ke sini ke bawah ya. Ini tidak akan menemukan hambatan, dia akan terus ke bawah. Beda kalau misalnya di sini roraknya dipasang secara zigzag. Nanti yang tidak tertangkap oleh rorak bagian atasnya, aliran air permukaan itu akan tertangkap oleh rorak yang di bagian bawahnya. Nah, ini diharapkan selain bisa menampung untuk sementara aliran air runoff, dia juga bisa diharapkan ya mengendapkan partikel-partikel tanah yang terbawa oleh aliran runoff ya, sehingga kalau misalnya nanti ini sudah penuh tanah yang ada di sini, nah ini tanah yang terangkut di sini sebetulnya tanah-tanah yang subur kan, itu bisa dipindahkan lagi ke bagian atasnya. Jadi fungsi dari rorak ini ya, pertama itu bisa memperlambat aliran air permukaan, kemudian yang kedua itu bisa menampung partikel-partikel tanah yang terbawa oleh aliran air permukaan dan diendapkan di bagian rorak ini, sehingga nanti kalau misalnya ini rorak ini sudah penuh, ini harus digali kembali tanahnya di ke tempat di sekitarnya ya. Kemudian ini dibentuk rorak seperti semula ya. Dengan demikian rorak ini akan berfungsi kembali seperti semula. Dan demikian seterusnya ya. Kalau misalnya sudah penuh digali lagi, sudah penuh digali lagi dan seterusnya. Sistem pertanian konservasi selanjutnya yaitu kolam atau embung. Ini sebetulnya mirip dengan kolam yang biasa sering kita lihat ya. Hanya saja di sini ukurannya lebih kecil dibanding dengan kolam biasa ya. Dan ini khusus sebetulnya kolam ini dibuat ya untuk menampung air yang nanti airnya akan digunakan untuk pengairan ya, pengairan di sekitar area pertanaman. Nah, biasanya
ini di lapisan ini dilapisi dengan plastik ya, sehingga air yang jatuh ke sini ini bisa tertahan, tidak lolos ya melalui air infiltrasi. Atau kalau misalnya tidak diberikan plastik di sini, ini bisa dilakukan pelumpuran ya di sini ya, seolah-olah seperti membuat kolam. Kenapa perlu dilakukan pelumpuran? Agar infiltrasi itu tidak terjadi ya. Air tidak akan masuk ke dalam permukaan tanah. Nah, kita tahu kalau pelumpuran itu sebetulnya penghancuran partikel-partikel tanah, sehingga butiran-butiran partikel yang kecil itu akan menutupi pori-pori makro tanah ya, pori-pori makro tanah, sehingga porinya tertutup dan air itu tidak bisa melalui pori tersebut ya, karena sudah tertutup oleh partikel tanah yang ukurannya jauh lebih kecil. Nah, ini desainnya biasanya seperti ini. Jadi ini menampung air pas waktu musim hujan. Kemudian kalau misalnya sudah tidak hujan, air yang tertampung di sini ini bisa digunakan sebagai sumber air untuk menyiram tanaman di sekitarnya. Nah, kadang-kadang ada juga yang didesain, misalnya di sini ada apa sih, sejenis bangunan ya, saung untuk tempat istirahat. Kadang-kadang aliran air dari atapnya itu dialirkan ke sini ya, sehingga itu bisa ditampung di kolam atau di embung-embung ya. Dan ini digunakan nanti untuk mengairi tanaman di sekitarnya. Selanjutnya adalah dam ya, dam pengendali atau check dam. Nah, kalau kita main-main ke daerah D3 atau misalnya kebun percobaan, nah di sana sebetulnya ada check dam ya. Nah, ini check dam itu mirip seperti yang tadi ya. Ini sebetulnya berfungsi untuk menampung air hujan yang jatuh. Ada dua fungsinya, air yang di sini itu bisa digunakan nanti sebagai sumber air ya, sumber air untuk tanaman-tanaman di sekitarnya, atau misalnya untuk air irigasi. Kemudian ini juga bisa menampung partikel tanah yang terangkut bersama aliran permukaan ya. Jadi suatu saat mungkin ini akan banyak sedimen yang tertampung di sini. Nah, kalau misalnya sudah banyak, ini harus digali, dikeruk kembali ya, sampai terbentuk kembali check dam ya, check dam seperti ini. Nah, ini biasanya digunakan sebagai sumber pengairan di daerah sekitarnya. Kemudian yang lebih besar itu bendungan ya, atau dam. Nah, ini skalanya jauh lebih besar dibanding dengan dam yang tadi. Kalau tadi check dam ya, kecil. Kalau yang ini jauh lebih besar, dan ini selain sebagai sumber pengairan ya, air irigasi, ini juga bisa digunakan sebagai sumber energi ya, energi misalnya untuk pembangkit listrik tenaga air bisa saja digunakan untuk hal seperti itu. Kemudian, nah ini bendungan serbaguna. Nah, ini selanjutnya ini ukurannya jauh lebih besar. Ini bisa digunakan untuk pengendali banjir, kemudian pembangkit listrik tenaga air, bisa juga digunakan sebagai sumber air irigasi, bisa digunakan sebagai sumber air pump, dan juga bisa digunakan untuk penggunaan-penggunaan yang lainnya ya. Sistem pertanian konservasi pada lahan kering yang lainnya yaitu penggunaan berbagai teras dan aksesorisnya ya, seperti gudang ya. Nah, itu bisa berupa teras berdasar lebar, teras berdasar sempit, atau teras-teras yang lain. Nah, ini sudah dipelajari ya pada pertemuan sebelumnya ya. Untuk teras berdasar lebar dan berdasar sempit itu perbedaannya hanya luas areal yang bisa ditempati untuk tanaman ya, atau bidang olah. Kalau berdasar sempit itu bidang olahnya kurang lebih 3-4 meter. Tapi kalau berdasar lebar bidang olahnya itu bisa 6-15 meter. Ini tidak dilakukan terasering sempurna ya, itu hanya menggali sebagian tanah kemudian diurungkan ke bagian yang lainnya. Nah, ini macam-macam ya, di sini ada guludan, kemudian guludan bersaluran dan seterusnya. Nah, ini sudah dijelaskan pada minggu sebelumnya ya. Nah, ini detailnya seperti ini. Jadi perencanaan teras untuk berdasar lebar itu tergantung kepada kemiringannya. Nah, contohnya untuk yang bagian pertama itu level teras ini kurang lebih kemiringannya 1-3%. Konstruksinya bisa seperti ini. Ini bidang datar, kemudian ini lebar
teras ya atau bidang olah, dan ini vertical interval, kemudian ini horizontal interval ya. Yang horizontal interval itu adalah lebar teras yang bisa digunakan untuk menanami tanaman. Kemudian kalau kemiringannya 3-8%, kita bisa membuat gradient teras ya. Bentuknya seperti ini. Ini contohnya lereng asal ya, lereng asal. Kemudian di sini digali, kemudian diuruk di bagian bawahnya. Nah, ini lebar bidang olah. Ini tidak betul-betul datar ya, tapi sedikit miring. Paling tidak di sini kalau misalnya ada aliran runoff yang datang dari bagian atasnya, ini akselerasinya itu bisa diperlambat. Jadi air yang jatuh di sini, ini akselerasinya untuk sementara ditahan di sini ya. Ditahan di sini, sebagian sedimen mungkin diendapkan, nanti air mengalir lagi ke sini dengan percepatan yang relatif lebih rendah ya. Nah, ini variasi ya, variasi guludan atau daik di sini macam-macam tergantung kepada kemiringannya ya. Dan ini bisa dilengkapi dengan aksesoris yang lainnya. Di sini ada rumput, ada pohon-pohonan ya. Nah, ini juga sudah dijelaskan ya secara detail pada pertemuan sebelumnya. Jadi guludan ini merupakan sistem pertanian konservasi juga yang bisa dilakukan pada lahan kering ya. Nah, ini guludan yang biasa. Ini oke, kita bahas ulang ya. Nah, ini ada vertical interval, ini ya selalu ada seperti ini. Ini horizontal interval ya. Ini kurang lebih 10 meter. Kemiringan ini kurang dari 6% ya. Nah, di sini ada bidang olah. Nah, ini seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Di guludan ini sebaiknya ditanami dengan rumput, kemudian diperkuat dengan tanaman penguat guludan ya. Nanti diharapkan air yang jatuh di permukaan bagian atasnya, yang kalau misalnya terjadi pengikisan butir-butir tanah di sini, ini akan terbawa ke bawah, kemudian nanti ditahan di sini ya, ditahan di sini. Dan sebaiknya di sini salurannya itu dilengkapi dengan rumput-rumputan. Nanti kalau misalnya tanah-tanah yang tertahan di sini, ini semakin lama itu akan semakin banyak, itu bisa dialihkan lagi ke bagian atasnya. Nah, ini guludan biasa. Kemudian di sini oke, penampang guludan biasa mirip seperti yang di atas ya. Jadi di sini ada bidang olah, kemudian di sini ada rumput, ada saluran air. Itu seperti itu ya. Jadi intinya ada bidang olah, kemudian ada saluran air, kemudian ada guludannya. Guludannya itu rumput dan diperkuat dengan tanaman penguat. Kemudian teras gelut, nah ini berbentuk mirip seperti yang tadi, hanya saja di sini di antara dua tanaman penguat guludan ya, di sini di antara selang ini ada guludan-guludan yang kecil di sini. Konstruksinya masih sama seperti yang tadi, hanya saja di sini hanya ditanami rumput saja, dan di bagian atasnya tetap ada saluran ya, saluran air ya, saluran air. Oke, prinsipnya seperti yang tadi, hanya saja di sini ya ini karena terlalu lebar, ini bisa di tengah-tengahnya itu dibagi lagi dengan guludan-guludan yang ukurannya jauh lebih kecil. Kemudian teras kredit. Nah, ini gambarnya emang kurang apa ya? Kurang ilustratif mungkin ya. Nih kemiringannya nih curam ya. Kemiringannya curam seperti ini. Oke. Ini sebetulnya diharapkan nantinya itu akan membentuk teras ya, membentuk teras. Coba kalau kita perhatikan di sini, ini asalnya kemiringannya seperti ini ya, kemiringannya seperti ini. Ini kemiringan asal. Nah, kemudian ini mirip dengan guludan yang biasa ya. Di sini dibuat guludan-guludan, di mana di guludannya di sini tetap ada rumput di sini ya. Kemudian di sini ada tanaman penguat. Nah, nanti hanya saja di sini bisa diperkuat dengan apa sih? Dengan batu-batuan ya, agar nanti tanah atau air yang mengalir ke sini itu tertahan di sini. Maksudnya tertahan ya, sehingga partikel tanah dari sini, partikel tanah dari bagian atas, ini yang terangkut ini ya, ini bisa menutupi bagian ininya, sehingga lama-lama ini akan banyak ya, akan banyak, dan ini akan tergerus, sehingga suatu saat ini akan membentuk bentuk seperti ini. Ininya sudah terkikis misalnya seperti ini warna kuning ya.
Oke, mudah-mudahan kelihatan ya. Ini seperti ini. Oke, dengan warna biru biar kelihatan. Ini ya, warna biru kelihatan mudah-mudahan ya. Nah, ini terkikis nih. Ini bagian ininya terkikis dan nanti terendapkan di bagian bawahnya, di sini. Nah, nanti akan membentuk seperti ini. Diharapkan seperti ini ya. Terus seperti itu. Jadi ini prosesnya ya cukup lama ya, cukup lama. Makanya di sini dinamakan dengan teras kredit di sini. Jadi asalnya seperti ini, tapi tanpa kita menggali ya, cut dan tidak menguruk di sebagian ininya. Ini secara alami akan terjadi dengan sendirinya, tapi ini butuh waktu ya untuk membentuk teras kredit seperti ini. Nah, ini berbagai guludan ya pada berbagai teknik konservasi. Nah, itu sebetulnya tinggal dikombinasikan aja berbagai jenis terasnya dan kadang-kadang diperkuat dengan guludan ya. Nah, ini ada broad base. Ya, ini terlalu banyak istilah sebetulnya, tapi intinya seperti itu ya. Intinya seperti itu. Jadi tujuan dari konservasi tanah dan air sebetulnya itu ya bagaimana caranya mengurangi aliran air permukaan dan meningkatkan infiltrasi. Nah, itu terserah caranya. Mau secara mekanis, mau secara vegetatif, atau mau secara kimia ya. Nah, teknisnya ini macam-macam. Ada yang dengan membuat guludan, ada yang dengan membuat teras, dan ada yang mengkombinasikannya. Nah, mungkin Anda juga punya ide nanti, oh ini kalau misalnya kondisi lahannya seperti ini, ya sebaiknya ini dikombinasikan, misalnya dengan membuat teras, kemudian dilengkapi dengan guludan. Apakah nanti perlu dilengkapi dengan saluran? Ya, silahkan ya. Kemudian sebaiknya kalau saluran air itu ya, itu dilengkapi dengan rumput ya, rumput. Sehingga itu bisa mengurangi daya gerus dari aliran air ya. Nah, itu saja sebetulnya tinggal dikombinasikan. Ya mungkin bisa saja gabungan antara vegetatif, kemudian mekanik ya, kemudian kimia. Kalau metode kimia sebetulnya itu tujuannya untuk menstabilkan agregat ya. Sehingga nanti kalau misalnya ada butiran air hujan yang jatuh, itu tidak akan terjadi splash erosi ya, erosi percikan. Karena apa? Karena agregatnya itu sudah stabil sehingga dia tidak akan lepas dari partikel lainnya ya. Nah, dengan demikian otomatis meskipun aliran air ada di sana, tidak akan terjadi pengangkutan partikel-partikel tanah karena partikel-partikel tanah itu saling berikatan kuat dengan partikel yang lain. Nah, contohnya kalau misalnya Anda lihat jalan ya, ya itu buat bertahan berapa tahun ya. Nah, itu sebetulnya partikel-partikel di sana itu berupa pasir-pasir kecil itu diperkuat dengan aspal ya atau bitumen. Sehingga partikel-partikel atau pasir-pasir tersebut tidak saling lepas ya, tapi diikat kuat oleh aspal tersebut. Nah, kalau dalam metode kimia prinsipnya seperti itu ya. Hanya saja bahannya itu bisa digunakan bitumen atau bisa digunakan latex atau bisa digunakan bahan-bahan perekat yang lainnya. Hanya saja itu biayanya jauh lebih mahal dibanding dengan metode vegetasi dan metode kimia. Kemudian selanjutnya itu teras bangku ya. Ini juga sudah dijelaskan. Nah, ini juga merupakan salah satu sistem dari pertanian konservasi yang bisa digunakan pada lahan kering. Kemudian berbagai jenis teras bangku. Nah, ini kebetulan ya masih segar diingatan. Ini juga sudah dijelaskan pada waktu pertemuan sebelumnya. Macam-macam di sini teras bangkunya ada yang dilengkapi dengan kulut, kemudian ada juga yang tidak dilengkapi ya. Kemudian yang tidak dilengkapi itu ada yang miring ke arah luar ya. Contohnya ini. Contohnya yang ini miring ke arah luar, miring ke arah luar ke sini ya. Kalau ini miring ke arah dalam, sehingga nanti kalau ada air hujan yang jatuh di sini, air tidak mengalir ke arah sini, tapi air kembali ya, kembali ke arah lereng, asal ya, ke arah lereng asal. Dan nanti biasanya di sini dilengkapi dengan kadang-kadang ada yang dilengkapi juga dengan saluran ya di sini ya untuk mengalirkan air yang ada di sini. Kalau misalnya air itu tidak masuk ke dalam tanah. Tapi diharapkannya ini air masuk ya ke dalam tanah. Kemudian selanjutnya itu yang dilengkapi dengan galengan ya atau guludan seperti ini bentuknya. Mirip seperti yang di atas, hanya saja di sini tidak ada saluran. Dan di sini permukaannya ini bidang olah, bidang olah. Nah, ini kalau misalnya diairi, ini mirip dengan teras irigasi atau sawah-sawah yang sering kita lihat. Bentuknya seperti ini ya.
Ini penampang dari teras bangku datar ya. Sepertinya ini datar, kemudian di sini ada guludan, kemudian di sini ada saluran. Nah, aksesorinya seperti ini divariasikan ya macam-macam. Ada juga yang tidak ada salurannya tadi ya. Kalau misalnya tidak ada saluran dan ini diairi ya mirip-mirip dengan teras irigasi. Oke ini ya, ini sudah dijelaskan tadi ya. Oke, nah kemudian selanjutnya teras individu. Nah ini juga sama, ini sudah dijelaskan ya pada waktu pertemuan sebelumnya. Ini bisa digunakan sebagai salah satu sistem konservasi yang bisa dilakukan di lahan kering ya. Jadi teras individu itu pembuatan teras yang hanya dilakukan di sekitar pohon ya, pohon. Nah itu dinamakan dengan teras individu. Konstruksinya seperti ini kurang lebih lebar dari bedengan 90 cm, kemudian lebar periodenya di sini 150 cm. Jadi jarak dari ujung bidang olah ini ya ke tengah-tengah dari alurnya itu kurang lebih 30 cm. Dan lebar dari saluran sendiri itu 60 cm. Saluran ini bisa digunakan ya sebagai tempat untuk berjalan misalnya, bisa juga digunakan untuk sebagai sumber air ya. Jadi air diberikan di sini di bagian alurnya ya, dan air yang ada di sana itu bisa dimanfaatkan oleh tanaman ya sebagai sumber air. Nah, kita tahu bahwa air itu ya selain ke bawah, dia juga akan mengalir secara horizontal ya. Horizontal sehingga nanti air yang ada di sini ini bisa masuk ke bagian ini dan bisa digunakan uh, untuk tanaman-tanaman yang ada di sekitarnya. Nah, kalau misalnya lahan-lahan basah dan kalau ingin digunakan menjadi lahan kering, kadang-kadang mungkin bisa dibuat konstruksi seperti ini ya. Jadi ini nanti akan ditempati oleh air, kemudian yang bagian keringnya itu akan digunakan untuk tanaman-tanaman semusim, misalnya di sini kedelai atau kacang tanah. Kemudian selanjutnya yaitu metode vegetatif. Ada beberapa metode vegetatif yang bisa digunakan pada sistem pertanian lahan kering. Bisa penanaman tanaman penutup tanah ya, cover cropping. Kalau yang tadi itu hanya musanya saja. Bisa juga dengan penanaman rumput ya atau grass planting. Kemudian penanaman menurut kontur. Tadi juga ada pengolahan menurut kontur. Biasanya sepaket ini ya. Pengolahan dilakukan menurut kontur atau searah kontur dan penanaman pun dilakukan searah kontur ya. Kemudian penanaman dalam strip. Nah, ini sudah dijelaskan ya. Penanaman dalam strip-strip ya, itu membentuk garis-garis nanti yang emang searah dengan arah kontur ya. Kemudian bisa juga dilakukan rotasi tanaman. Rotasi tanaman itu bisa juga berfungsi untuk mengurangi pertumbuhan organisme pengganggu tanaman ya, karena siklusnya, karena masing-masing hama ya, itu punya inang tersendiri ya, sehingga kalau misalnya kita melakukan rotasi tanaman, diharapkan hama-hama yang ada sebelumnya itu bisa punah ya, bisa punah. Jadi sebaiknya jangan dilakukan penanaman tanaman yang sejenis ya, karena itu akan menjadi inang untuk organisme pengganggu tanaman. Kemudian di lain hal tersebut, ini juga bisa mengurangi ya pengurusan unsur hara, karena tanaman-tanaman itu memerlukan hara yang sedikit berbeda ya. Contohnya misalnya kalau kita menanam tanaman singkong ya kadang-kadang itu merupakan tanaman yang rakus ya, itu bisa mengurus hara. Sehingga kalau misalnya ditanam pada tanaman selanjutnya ya sebaiknya mungkin ditanami dengan kacang tanah ya. Kita tahu bahwa kalau misalnya kita menanami kacang tanah atau kacang-kacangan yang lain itu ya famili dari legum, itu kita ketahui bahwa tanaman kacang-kacangan itu bisa memfiksasi nitrogen, sehingga dengan demikian tanah yang tadinya sudah miskin akan hara nitrogen itu akan disuplai kembali dari kacang-kacangan yang tadi. Kemudian selanjutnya bisa dilakukan tumpang sari. Tumpang sari itu menanam tanaman yang berbeda ya. Kenapa seperti itu ya? Karena seperti yang barusan ya dikatakan bahwa setiap tanaman itu memerlukan hara yang relatif berbeda. Misalnya untuk tanaman yang ini dia butuh akan hara nitrogen yang banyak. Sedangkan misalnya untuk kacang-kacangan tadi tidak terlalu membutuhkan nitrogen karena dia bisa memproduksi sendiri dengan bantuan misalnya bakteri rhizobium ya atau bakteri-bakteri lain yang bersimbiosis dengan akar-akar tanaman. Nah, itu bisa dilakukan tumpang sari dengan syarat jangan melakukan menanam tanaman yang memang masih satu famili dan
kebutuhan haranya itu relatif sama ya, sebaiknya berbeda tapi saling melengkapi. Kemudian selanjutnya yang bisa dilakukan yaitu budidaya lorong. Nah, budidaya lorong ini ya nanti akan membentuk seperti lorong. Jadi di pinggir-pinggirnya itu biasanya ditanami dengan pohon-pohon tahunan ya. Kemudian di bagian tengahnya itu ditanami tanaman-tanaman semusim. Sehingga nanti akan membentuk seperti lorong-lorong ya, di mana tembok-temboknya atau pinggir-pinggirnya itu adalah pohon-pohon tahunan dan tanaman ditanam di sekitar lorong tersebut. Kemudian selanjutnya itu sistem talun ya atau kebun. Kemudian penghijauan, reboisasi, penghijauan dan reboisasi itu sama saja sebetulnya, hanya saja tergantung siapa yang melaksanakannya. Kalau penghijauan biasanya dilakukan oleh masyarakat ya, sedangkan reboisasi itu oleh instansi tertentu. Kemudian wanatani itu juga ya merupakan wanatani di sini ya, ada agroforestry, macam-macam di sini ya, tergantung komponen-komponen yang ditanam di sana ya. Ada komponen yang dibutuhkan untuk pertanian, misalnya agro ya, kemudian ada kehutanan, forestry misalnya, kemudian ada untuk peternakan misalnya gitu ya. Di sana ada agrosilviculture, yaitu macam-macam ya. Jadi tergantung dari komponen-komponen yang ditanam di sana. Dan ini kadang-kadang juga ya bisa dinamakan dengan budidaya lorong ya, mirip-mirip seperti itu. Nah, selanjutnya sistem pertanian konservasi pada lahan basah. Yang pertama itu galangan penghubung, itu mirip dengan sawah-sawah yang berada di daerah yang datar ya. Nah, kalau Anda sering main misalnya ke daerah Subang, Anda akan melihat formasi-formasi seperti ini ya. Hanya saja di bagian tengahnya itu ditanami dengan tanaman-tanaman padi ya, padi sawah. Kemudian di sini galangan, dan di galangan ini bisa diperkuat dengan pohon-pohon tahunan. Nah, ini kita bisa membuat sistem pertanian konservasi pada lahan basah itu ya bentuknya seperti ini ya, dengan menggunakan galangan-galangan penghubung. Nah, ini kenapa menggunakan galangan seperti ini ya, diharapkan itu sebetulnya untuk menahan air ya, agar air itu bisa tertahan di sini. Makanya air ditahan dengan adanya galangan-galangan ini. Selanjutnya drainase air. Nah, di sini ada 3 komponen. Yang pertama itu saluran drainase pelimpas. Ini berasal dari limpasan air permukaan yang berasal dari daerah kawasan di atasnya ya, misalnya hutan. Kemudian yang kedua ini ya, ini saluran-saluran drainase di dalam daerah pertanian di antara petak atau blok pertanaman ya. Kemudian yang ketiga ini pembuangan ya, saluran drainase pembuangan dari kawasan pertanian ke sungai. Jadi ini ada sumbernya, kemudian ini pembagiannya di antara petak-petak tanaman, kemudian adalah saluran utama pelimpas di sini. Jadi misal dari sini ini masuk lagi ke bagian tanam petak-petak tertentu, dan di sebelah sini pun sama, ada yang masuk, di sebelah sini ada yang masuk, kemudian nanti dibuang ke arah sini ya. Jadi ke arah drainase pembuangan dari kawasan pertanian ke sungai nantinya ya. Kemudian saluran selanjutnya itu saluran penyadap atau saluran utama, saluran primer, saluran sekunder, jaringan tersier, jaringan kuarter ya. Ini biasanya dimulai dari cek dam ya atau bendungan yang tadi, kemudian dialirkan ya untuk mengairi daerah-daerah tertentu, persawahan tertentu. Nah, kemudian nanti ini sumber air yang berasal dari bendungan tadi, ini diatur kembali. Nanti ini ada macam-macam ya, ada saluran utama, kemudian ada saluran primer dan seterusnya. Ya, ini kemudian dialurkan lagi ke aliran sini, misalnya dari sini nanti ada pembagian lagi ya, pembagian. Kalau di sini misalnya sekunder, di sini nanti ada pembagian lagi, misal di sini tersier. Kemudian kalau dari tersier ini dibagi lagi jadi kuarter ya, seperti itu. Teras irigasi, nah mirip seperti yang tadi, hanya saja ini dilakukan pada lahan sawah ya. Mirip dengan teras yang tadi, teras irigasi. Nah, ini hubungannya dengan lahan basah, teras kebun ya, atau garden teras. Ini sepertinya pada lahan kering ini ya, dia salah menempatkan mungkin ya. Nah, selanjutnya itu surjan ya, surjan. Nah, surjan itu biasanya dilakukan pada lahan-lahan rawa ya, atau lahan-lahan daerah gambut. Nah, di sana di daerah gambut permukaan tanahnya itu digenangi dengan air.
Dan bagaimana agar lahan tersebut bisa dimanfaatkan untuk areal pertanaman, jelas di sana harus dibuatkan lahan kering. Nah, cara pembuatan lahan kering yang cukup murah, ya dengan dibuat yang seperti ini ya, dan bisa dimanfaatkan keduanya. Yang basahnya itu digunakan untuk sawah, kemudian yang keringnya itu digunakan untuk tanaman-tanaman lahan kering. Misalnya tanaman-tanaman semusim ya, lahan kering. Nah, itu sebetulnya asalnya seperti ini. Jadi asal dari apa? Dari misalnya seperti ini ya, seperti ini. Nah, nah yang ini digali nih, digali. Ini juga sama digali ya, digali. Kemudian nanti dikesinikan ya. Jadi membuat seperti bedengan yang tadi. Hanya saja di sini lebih luas ya di bagian salurannya. Ini salurannya di sini, ini sawah ya. Jadi yang basahnya ini digunakan untuk sawah, kemudian yang keringnya itu digunakan untuk tanaman-tanaman lahan kering ya, misalnya palawija. Nah, bentuknya seperti ini dan nanti konstruksinya ini bisa dibuat seperti ini, tanggul sebagai jalan ya, jalan usaha tani. Konstruksinya seperti ini ya. Jadi intinya tadinya lahannya yang biasa tergenang, misalnya basah terus di sini. Nah, ini sebagian dari lahan sini itu bisa digali. Sehingga di sini hilang dan yang ini digunakan untuk tempat penampungan air dan di sininya itu digunakan untuk lahan kering nanti. Hanya saja kalau pada lahan-lahan yang berawa atau lahan-lahan gambut, itu jangan langsung dilakukan penanaman ya, karena ya Anda juga mungkin sudah mempelajari kesuburan tanah ya. Di sana ada tanah sulfat masam ya, tanah sulfat. Nah, kalau misalnya di daerah-daerah rawa di sana ya, banyak sulfur yang terbawa dari lautan ya, kemudian mengendap di daratan. Dan itu bisa bergabung dengan Fe ya, membentuk FeS di sana. Nah, kalau misalnya masih terendam itu aman sebetulnya. Tapi kalau misalnya sudah masuk ke daerah yang kering, itu akan mengalami oksidasi nanti ya. Mengalami oksidasi dan nanti sulfurnya akan dilepaskan menjadi SO4 ya, SO4. Tuh. Karena ada oksigen di sini ya, teroksidasi di sini ya, oksigen. Dan kalau misalnya bergabung dengan H yang berasal dari air, ini H2 ditambah ini ya, ini akan membentuk H2SO4 di sini ya, H2SO4. Nah, ini asam yang keras ya, yang keras. Jadi kalau misalnya nanti kita menanam tanaman di sini, ya insya Allah mungkin beberapa hari itu akan mati ya, akan mati karena terlalu asam di sana. Jadi sebaiknya kalau misalnya itu sudah dilakukan pembuatan surjan, itu dibiarkan dulu ya, dibiarkan dulu. Misalnya nanti terjadi hujan atau dilakukan penyiraman sehingga H2SO4-nya itu terbuang ya dari bagian yang kering ini. Ini terbuang misalnya ke sini, ini tidak masalah karena ini mengalami reduksi di sini ya, reduksi. Nanti kalau reduksi itu Fe bergabung dengan S itu tidak berbahaya ya, tidak berbahaya karena S-nya itu tereduksi, tidak teroksidasi. Yang bahaya tuh kalau misalnya ini masuk ke permukaan ya, ke permukaan. Ini yang bahaya, akan membentuk ini ya H2SO4. Ini berbahaya. Ya, diharapkan seperti itu ya. Jadi setelah pembuatan surjan itu dibiarkan dulu ya. Kalau misalnya terjadi hujan alami ya biarkanlah agar H2SO4-nya misalnya bersih dari sini, atau kalau misalnya tidak ada ya berarti ini harus disiram ya, sering disiram sehingga nanti H2SO4-nya tercuci. Kemudian, nah dalam pembuatan sistem aliran air itu ya kita bisa menggunakan formasi seperti ini. Ada yang sistem garpu, kemudian ada juga yang sistem sirip ikan. Nah, itu kalau misalnya Anda ditugaskan ya untuk membuat apa sih format aliran air di suatu lahan yang masih kosong, Anda bisa menggunakan dua sistem ini. Yang pertama misalnya sistem garpu, kemudian yang kedua dengan menggunakan sistem sirip ikan. Nah, ini prinsip utamanya seperti ini. Ini ada yang utamanya, sumber utamanya di sini ya. Ini primer. Nah, ini ada primer di sini ya. Kemudian di sini sekunder. Kemudian nanti kalau dari sekunder itu dialirkan lagi itu tersier. Kalau di tersier itu dialirkan lagi itu menjadi kuarter ya, seperti itu. Jadi ada sekunder, ada primer, ada tersier ya. Kemudian yang kedua dengan sistem sirip ikan, nah ini seperti ini. Ini yang pertama di sini saluran utamanya, ini kemudian ini ke sini. Ini mengalirnya ke sini. Nah, dari sini ini dibagi-bagi lagi.
Ini arah melintang. Ini dibagi lagi ke sini, kemudian dari sini dibagi lagi menjadi ini. Nah, itu sistem sirip ikan ya. Jadi Anda bisa menggunakan sistem garpu dan ada juga menggunakan sirip ikan ya. Jadi di sana ada yang primernya, ini primernya ya. Kemudian ini primer kan? Primer itu yang ini. Kemudian ini sekunder, sekunder. Nah, sekunder tuh yang ini ya, yang ini, garis yang ini. Garis yang ini. Yaitu sekunder. Kemudian nanti dari sekunder dibagi lagi ini. Nah, ini tersier. Jadi yang tersier ini yang ini ya. Ini pun sama seperti itu sistem garpu dan sistem sirip ikan, ada primernya, kemudian ada sekundernya dan ada tersiernya. Nah, kemudian selanjutnya sistem pertanian konservasi pada lahan pasang surut ya. Nah, itu tadi lahan bergambut itu bisa dibuat suruhan seperti yang tadi. Kemudian, nah ciri-ciri dari lahan-lahan pasang surut atau bergambut, karena biasanya suka ada tanah gambut ini ya. Ini lebar dalamnya itu bisa dari 1 meter sampai belasan meter itu ya, belasan meter. Dan ini karena di sini ini bahan organik ya, bahan organik. Nah, kalau misalnya basah, basah itu tidak akan mengalami banyak pelapukan ya, sehingga lama-lama ini akan semakin menggunung ya, semakin menggunung. Nah, ini kalau misalnya kita keringkan airnya ya, misalnya ini dikeringkan, dikeringkan. Nah, ini bisa dimanfaatkan, bisa dimanfaatkan. Hanya saja seperti yang tadi ya, karena di sini banyak kandungan Fe dan S ya, itu sulfat, sulfat masam ya. Itu harus dibiarkan terlebih dahulu ya, sampai bahan-bahan yang berbahaya itu terbuang dari sana. Nah, pada lahan-lahan gambut ini tanah mineralnya sebetulnya di bawah di sini ya, di bawah. Dan kadang-kadang kalau misalnya ada tanaman, dia ini berakarnya di sini, berakarnya di sini, dan kadang-kadang hanya sebagian yang ke tanah mineral di sini. Sehingga kalau misalnya kita ingin memanfaatkan lahan gambut, karena di sana kandungan bahan organiknya tinggi, sedangkan mineralnya sedikit. Dan kita tahu bahwa untuk tanah yang baik itu ya, itu 45%-nya itu mineral, kemudian 5%-nya itu bahan organik, dan sisanya itu digunakan oleh udara dan air. Nah, kalau di sini didominasi oleh bahan gambut, ya, sehingga sebetulnya tidak baik untuk pertanian. Kalau misalnya mau digunakan untuk lahan pertanian, ya ini harus dekomposisikan terlebih dahulu. Agar mengalami dekomposisi jelas ini harus dikeringkan. Bagaimana bisa kering di sini ya, dibuat saluran ini ya, saluran air di sini ya, sehingga air yang ada di sini ini bisa mengalir ke saluran-saluran yang dibuat. Kemudian mungkin nanti perlu ditambahkan amilioran ya, misalnya bahan-bahan tertentu ya, misalnya mineral tanah ya, agar kandungan mineralnya di sana tinggi. Soalnya mineralnya itu ada di bagian bawah. Kalau misalnya ditanami tanaman semusim ya jelas itu hanya di bagian bahan-bahan organik saja ya. Kemudian penampang sekat ini biasanya aksesoris pada lahan-lahan gambut yang tadi ya, lahan gambut yang tadi ini dibuat saluran-saluran ya, saluran-saluran, sehingga air yang berada di sini, ini akan ke sini ya. Dan ini menjadi lahan kering, lahan kering ini nanti bisa dimanfaatkan. Nah, contohnya di sini. Ini dibuat saluran-saluran. Ini asalnya misalnya tergenang oleh air, kemudian di sini dibuat saluran sehingga airnya nanti masuk ke sini ya, masuk ke sini. Dan ini bisa digunakan untuk penanaman, areal penanamannya. Jadi konstruksinya Anda bisa mengikuti format-format yang ada di sini ya. Kemudian nanti ini di salurannya itu dilengkapi dengan sekat-sekatnya ya. Sekat-sekatnya itu mungkin sudah dijelaskan ya pada uh, sistem konservasi dengan cara mekanik ya pada pertemuan sebelumnya oleh Prof. Abraham. Oke, ambil yang mirip-mirip dengan yang tadi ya. Kemudian sistem pertanian konservasi pada lahan bergaram ya. Nah, ini lahan bergaram juga sebetulnya ya tidak bagus ya untuk pertanian. Itu jelas harus dikurangi ya kadar garamnya. Nah, ini lahan-lahan bergaram ini biasanya berada di lahan-lahan yang dekat ke areal pantai ya. Misalnya daerah-daerah Indramayu, misalnya Karawang, di mana ada intrusi dari laut ya, air dari laut itu ke daratan. Nah, untuk menentukan apakah kandungan garamnya atau tinggi itu ya bisa kita menggunakan alat estimeter ya.
atau conductivity elektrik ya. Kalau misalnya nilai ESA-nya tinggi ya berarti kandungan garamnya tinggi di sana. Dan itu ya menyatakan tingkat kegaraman atau salinity ya. Jadi salinity ini adalah total garam yang terlarut ya, ditunjukkan dengan nilai ESA di sana. Kemudian dampak salinitas yang tinggi ini tekanan osmotik ya. Tekanan osmotik ini berbahaya sebetulnya, tekanan osmotik. Nah, contohnya misalnya di sini, ini ada daun tanaman misalnya, atau ada tanaman lah misalnya. Anggaplah ini daun ya. Nah, kalau misalnya bukan daun, ini ada akar ya, akar tanaman di sini, tanaman. Nah, nanti ada tekanan di sini ya, konsentrasi garam-garam terlarut di sini. Kemudian di akar tanaman sendiri di sini, di dalam akar tanaman di sini ada juga sama seperti itu. Nah, nanti mungkin akan terjadi plasmolisis ya. Jadi air itu karena di sini konsentrasinya tinggi, kandungan garamnya tinggi, sedangkan di sini kandungan garamnya rendah, sehingga air itu akan keluar ya, bisa seperti itu. Itu nanti ya akan mengalami kekeringan di sini ya, karena airnya keluar ke sini. Yaitu ya di kimia atau fisika mungkin dipelajari seperti itu ya. Jadi tergantung kepada konsentrasinya. Jadi air itu akan mengalir ya dari konsentrasi yang encer ke konsentrasi yang padat. Nah ini ya yang berbahaya. Oke, ini tentang, nah nanti ini silahkanlah dipelajari ya tentang pertanian konservasi pada lahan bergeram. Silahkan cari nanti referensi-referensi tambahan yang lainnya ya. Pertanian konservasi, oke ini ada beberapa informasi ya. Ini garam-garam yang menyebabkan perubahan salinitas. Ini macam-macam, bisa CaCO3, CaO4 dan seterusnya. Kemudian sistem pertanian konservasi pada lahan-lahan tercemar. Nah, ini pencemaran tanah itu bisa disebabkan oleh industri atau oleh pestisida atau eksploitasi secara berlebihan ya. Nah, ini industri ya contohnya misalnya tidak terlalu jauh ya, di daerah-daerah yang berada di sekitar kampus, misalnya di daerah Ranca Ekek ya, Ranca Ekek. Di sana lahan-lahan sawahnya itu sudah banyak tercemar dengan bahan-bahan kimia yang berasal dari pabrik ya. Jelas itu harus diperbaiki kembali kalau misalnya akan terus dilakukan sebagai areal pertanian ya. Nah, itu macam-macam caranya, mungkin sudah banyak dilakukan penelitian ya. Ada penelitian dari kimia tanah, kemudian ada penelitian dari biologi tanah ya. Jadi macam-macam. Dari kimia tanah bagaimana menetralisir dari bahan-bahan berbahaya tadi agar tidak diserap oleh tanaman. Kemudian dari biologi biasanya digunakan mikroba-mikroba tertentu yang bisa menghancurkan ya, mendegradasi dari bahan-bahan kimia yang tadi ya. Nah, itu bisa juga mungkin digabung dari kimia juga ya, kemudian dari biologi juga ya ya. Kemudian pestisida. Nah, seperti Anda ketahui mungkin ya, di area pertanian itu ya kadang-kadang tidak terlepas dari pestisida. Dan itu secara rutin, misalnya dalam masa-masa pertumbuhan tanaman, itu dilakukan penyemprotan dengan menggunakan pestisida itu berapa kali. Ya otomatis ya, selain itu berbahaya juga bagi tanaman yang akan kita makan secara langsung, itu juga kalau misalnya terlalu banyak, itu juga bisa mencemari lingkungan di sekitarnya ya. Bukan di sekitarnya saja, nanti kalau misalnya bahan-bahan pestisida itu terbawa oleh aliran runoff, itu pun akan berbahaya bagi areal di bagian bawahnya. Kemudian eksploitasi air secara berlebihan. Nah, kemarin-kemarin kan kalau kita dengar berita itu di Jakarta ya, banyak industri tertentu ya yang melakukan eksploitasi air secara berlebihan, sehingga Jakarta itu permukaan tanahnya itu semakin menurun. Nah, ini juga sebaiknya dihindari ya eksploitasi air secara berlebihan. Sebetulnya ada aturan ya, aturan tertentu kalau misalnya kita ingin membuat sumur atau misalnya jet farm seperti itu ada aturan-aturan ya, paling tidak misalnya dalamnya hanya 50 meter misalnya untuk di daerah Bandung. Kalau misalnya lebih dalam dari itu, yaitu nanti akan membahayakan permukaan air tanah ya. Terlihat mungkin ya di daerah-daerah yang berada di daerah yang padat ya, di mana di sana banyak jet pump dengan kedalaman yang cukup dalam. Kadang-kadang sumur-sumur alami yang dibuat oleh masyarakat sekitar itu ya lama-lama itu bisa kering ya, karena permukaan air tanah itu semakin lama semakin menurun.
Kemudian metode konservasi yang bisa digunakan ini bisa dilakukan dengan cara bioremediasi tadi ya, atau pembuatan dam atau kolam. Nah, di bioremediasi ini ya degradasi dari bahan-bahan yang berbahaya tadi ya dilakukan dengan cara pemberian mikroba tertentu ya, yang diharapkan bisa mendegradasi dari bahan yang berbahaya tadi ya. Kemudian pembuatan kolam ini biasanya untuk sementara, jadi kalau di sini ada pembuangan ya, ada pembuangan. Nah, di sini dibuatkan kolam. Kemudian di sini apa namanya ya, bahan-bahan yang berbahaya tadi dirubah menjadi bahan yang tidak berbahaya. Nah, kemudian nanti kalau sudah tidak berbahaya, di sini biasanya ada beberapa tahap. Misalnya di sini ada filtering yang pertama ya. Kemudian di tahap berikutnya ada filtering misalnya yang kedua ya di sini ya. Filtering yang kedua. Kemudian selanjutnya ada filtering lagi yang ketiga. Nanti kalau misalnya sudah kandungan air di sini sudah normal ya, sudah normal, itu ada persyaratan-persyaratan tertentu ya. Itu mungkin bisa dilihat nanti di aturan-aturan pemerintah. Kira-kira air yang bisa disalurkan misalnya ke pemukiman atau misalnya ke lahan-lahan pertanian itu kandungannya persentase dari bahan-bahan yang berbahaya itu toleransinya berapa persen, nah seperti itu. Nah, kalau misalnya sudah bersih ini baru disalurkan ya. Jadi bisa dengan bioremediasi, bisa juga dengan pembuatan dam atau kolam ya. Kemudian sistem pertanian konservasi pada lahan bekas tambang. Nah, ini biasanya bekas tambang macam-macam ya, bisa batu bara misalnya atau misalnya tambang-tambang yang lainnya. Nah, ini ada beberapa dampak ya yang merugikan dari lahan-lahan galian bekas tambang ini. Bisa menyebabkan produktivitas tanah ini menurun, kemudian pemadatan tanah, terjadinya erosi, sedimentasi, terjadinya gerakan tanah longsor, terganggunya flora, dan seterusnya ini ya. Nah, ini kadang-kadang ya seperti yang tadi ya, lahan-lahan bekas galian tambang itu sebetulnya ya tidak produktif ya, dan itu tidak bisa dimanfaatkan untuk lahan pertanian. Bagaimana caranya agar lahan tersebut bisa dimanfaatkan kembali sebagai lahan pertanian? Itu harus dilakukan perbaikan ya. Salah satu caranya yaitu dengan bioremediasi misalnya, atau misalnya dengan cara-cara yang lain ya, sehingga lahan-lahan tersebut bisa dimanfaatkan kembali. Nah, contohnya misalnya ada juga lahan-lahan bekas ya yang tidak jauh dari Jatinangor. Mungkin kalau misalnya ada sedikit jalan-jalan ke daerah Sumedang, di sana ada areal di mana terjadi eksploitasi pasir ya di sana ya. Ada galian pasir di sana. Gunung-gunung itu digali, diambil pasirnya sehingga nanti menyisakan lahan-lahan yang emang tidak produktif karena di sana ya sudah tidak subur ya. Di sana hanya bahan-bahan induk saja yang ada ya, atau batuan. Nah, bagaimana agar lahan tersebut bisa dimanfaatkan untuk lahan pertanian? Ya, Anda sebagai sarjana pertanian yang mungkin punya tugas ya untuk mengembalikan tingkat kesuburan tanah tersebut. Misalnya caranya dengan penanaman tanaman yang cukup tahan dan mudah tumbuh misalnya, kemudian pemberian bahan organik dan seterusnya ya. Misal bisa juga menerapkan sistem pertanian terpadu ya untuk lahan-lahan seperti itu. Misalnya yang pertama kita memberikan bahan organik ya, bahan organik. Kemudian bahan organik ini diberikan misalnya ke sini, ke areal yang tadi yang tidak subur gitu ya, diberikan ke sini. Kemudian di sini ditanami tanaman tertentu ya, di sini tanaman tertentu yang punya sifat-sifat resisten misalnya, ya rada sedikit tahan gitu ya terhadap kekurangan air. Soalnya di sini ya mungkin kurang air di sini ya, kurang air. Kemudian cepat tumbuh, memungkinkan cepat tumbuh. Kemudian sebaiknya ini juga bisa dimanfaatkan sebagai sumber makanan dari hewan ya, dari kambing misalnya gitu ya. Nah, misalnya seperti itu. Oke. Nah, ini sehingga nanti dari hewan, dari sini dari kambing, ini kotorannya itu ini sebagai sumber bahan organik lagi ya, sebagai sumber bahan organik, dan itu bisa diberikan ke sini. Nah, bisa melaksanakan sistem seperti ini mungkin ya. Agar lahan-lahan yang ada di sini lama-kelamaan ya akan produktif kembali.